Hai semuanya, perkenalkan nama saya Amira Hayu dari Universitas Negeri Semarang dengan Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023. Di sini saya akan membahas mengenai kebijakan fiskal, yaitu penghapusan subsidi BBM. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Subsidi BBM adalah salah satu kebijakan fiskal yang sering diterapkan, terutama dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Subsidi BBM ini telah lama menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga energi dan membantu meringankan beban biaya hidup masyarakat. Salah satu manfaat utama dari subsidi BBM adalah pengendalian inflasi. Ketika harga bahan bakar minyak meningkat, biaya produksi dan transportasi juga cenderung meningkat, yang kemudian dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Dengan menjaga harga barang tetap rendah melalui subsidi, pemerintah berharap dapat meredakan tekanan inflasi yang mungkin akan timbul. Pada tanggal 3 September 2022, Indonesia mengalami kenaikan harga BBM subsidi, di mana Pertalite naik dari 7.650 liter menjadi 10.000 per liter. Solar subsidi naik dari 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter. Dan BBM non subsidi Pertamax naik dari 12.500 menjadi 14.500. Keputusan ini diambil oleh pemerintah sebagai langkah untuk mengurangi beban subsidi yang semakin meningkat, sekaligus mengalihkan sebagian dana subsidi ke berbagai bentuk bantuan sosial. Pemerintah menjelaskan bahwa penghapusan subsidi BBM bertujuan untuk mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih produktif, seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain penghapusan subsidi, juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke energi terbaru yang lebih ramah lingkungan. Keputusan ini telah memicu reaksi dari berbagai masyarakat. Beberapa menyambut langkah tersebut sebagai langkah yang diperlukan untuk menstabilkan perekonomian negara. Sementara yang lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap biaya hidup, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Buat beberapa sebagian masyarakat sih. Kalau menurut saya sih kan tingkat rasio kemiskinan kita kan masih tinggi nih, Mbak. Jadi kalau jadi Pertalite mungkin jangan dihapus ya, tapi dengan sasaran yang tepat gitu. Nggak setuju ya, karena di kalangan kita masih banyak rakyat yang kurang mampu gitu. Karena dampak penghapusan subsidi BBM terhadap ekonomi nasional sangat signifikan. Di satu sisi, anggaran negara dapat dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, yang berpotensi meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pembangunan infrastruktur. Namun, di sisi lain, kenaikan harga BBM dapat memicu inflasi dan meningkatkan biaya hidup masyarakat. Banyak sektor usaha, terutama transportasi dan logistik, juga akan merasakan dampaknya dengan kenaikan biaya operasional. Untuk mengurangi dampak negatif dari penghapusan subsidi BBM, pemerintah telah merancang berbagai langkah mitigasi. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada keluarga miskin dan rentan untuk membantu mereka mengatasi kenaikan biaya hidup. Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan subsidi untuk sektor-sektor yang terdampak langsung, seperti transportasi publik. Penghapusan subsidi BBM merupakan keputusan yang kompleks dan membawa konsekuensi besar bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Diharapkan dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang tepat, dampak negatif dari kebijakan ini dapat diminimalisir. Dan tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu alokasi anggaran yang lebih efisiensi dan berkelanjutan, dapat tercapai.